guys, berjumpa lagi bersama kami di Tutorial Sains. Saat ini kita akan membahas tentang cahaya. Apakah Anda pernah menyadari bahwa tanpa cahaya Anda tidak dapat melihat apapun di sekitar Anda dengan jelas? Perlu diketahui, energi cahaya terbesar di muka bumi ini dihasilkan oleh cahaya matahari. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah cahaya ketika merambat ke bumi memerlukan medium atau perantara? Jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas bersama. Pada dasarnya, cahaya adalah bentuk energi gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Dalam fisika, cahaya dapat bersifat sebagai gelombang, dapat juga bersifat sebagai partikel. Partikel gelombang cahaya disebut dengan istilah foton. Terdapat beberapa ciri dari gelombang cahaya. Yang pertama, cahaya bisa menembus benda bening. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga, cahaya bisa diuraikan. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya bisa merambat lurus. Tadi telah dijelaskan bahwa cahaya dapat bersifat sebagai gelombang, selain sifatnya sebagai partikel. Perlu diketahui bahwa berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gelombang mekanik, dan yang kedua, gelombang elektromagnetik. Apakah itu gelombang mekanik? Adalah gelombang yang membutuhkan medium atau perantara untuk dapat merambat. Yang artinya, jika tidak ada medium atau perantara, gelombang tersebut tidak akan terjadi. Contohnya, gelombang bunyi yang memerlukan udara agar dapat merambat, atau gelombang tali. Jika tidak ada tali, dia tidak disebut sebagai gelombang tali. Jenis yang kedua disebut gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan perantara atau medium untuk merambat. Yang salah satu contohnya adalah cahaya. Jadi guys, cahaya bisa merambat tanpa memerlukan medium atau perantara. Hal ini bisa kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana cahaya matahari bisa sampai ke bumi dengan jarak yang sangat jauh, rata-rata 149,6 juta kilometer jaraknya, dan melewati ruang di mana tidak ada udara di luar angkasa. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kita tahu bahwa cahaya tidak memerlukan medium atau perantara dalam perambatannya. Berbicara tentang gelombang yang perlu perantara seperti gelombang bunyi dan gelombang yang tidak perlu perantara seperti gelombang cahaya, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah pada saat hujan dan terjadi petir, manakah yang lebih dulu terjadi antara bunyi gemuruh dan cahaya kilat? Sampai jumpa pada pembahasan tutorial sains berikutnya ya guys. Kata bijak kita saat ini, cinta di antara dua manusia harus diusahakan sendiri, tidak seru jika pakai perantara. Dadah!